Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kesha Nirma Lumantobing, SPD MPD. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi D3 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Sudama Medan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi ataupun informasi dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya ampu. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Sudama Medan. Pada mata kuliah Bahasa Indonesia memiliki bobot sebesar 2 SKS, yaitu pada teori selama 1 semester ke depan, dan bahasa pengantar dalam proses perkuliahan yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan secara khusus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di dalam komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan. Pada mata kuliah ini akan dibahas tentang yang pertama, sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, peran dan kedudukan bahasa Indonesia, perkembangan ejaan dan jenis-jenis ejaan, EYD atau ejaan yang disempurnakan, tata bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, sistematika karya tulis ilmiah atau KTI, dan yang terakhir itu tentang penulisan, kutipan, dan daftar pustaka. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi D3 Keperawatan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. Mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan ataupun implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK pada perkuliahan ini yaitu 1. Dapat menjelaskan perkembangan bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, dapat menjelaskan perkembangan ejaan bahasa Indonesia serta jenis-jenisnya. Yang ketiga, dapat menggunakan EYD ataupun ejaan yang disempurnakan di dalam komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan. Yang keempat, dapat menggunakan ragam bahasa lisan dan tulisan sesuai dengan konteks. Yang kelima, dapat menggunakan tata bahasa Indonesia dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Yang keenam, dapat membuat kerangka karya ilmiah sederhana yang sesuai dengan sistematika penyusunan KTI dan menyusun kutipan dan juga menyusun daftar pustaka. Referensi yang digunakan di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ini ada beberapa, di antaranya ialah 1. Modul Bahasa Indonesia, yang kedua e-book Sistematika Penulisan KTI, dan yang ketiga e-book Tata Bahasa Indonesia. Dan masih banyak beberapa sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi di dalam mata kuliah ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini dilaksanakan secara sinkronus dan secara asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan secara mandiri, dan juga penugasan secara kelompok. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama kurang lebih 16 minggu, yakni pada 7 minggu pertama proses perkuliahan dilaksanakan, pada minggu yang ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS, dilanjutkan kembali dengan proses perkuliahan di minggu yang ke-9 sampai dengan minggu 15, dan pada minggu yang ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester atau UAS.
Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini tergantung dari bahan kajian ataupun materi pembelajaran yang ingin disampaikan. Seperti pada minggu sebelum UTS akan menggunakan metode blended learning, dan pada minggu sebelum UAS akan fokus kepada diskusi ataupun presentasi kelompok. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas, dan bentuk perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group untuk mewadahi mahasiswa melakukan diskusi mata kuliah Bahasa Indonesia dan penugasan secara kelompok ataupun mandiri melalui email ataupun Google Drive. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini didapatkan melalui kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Bobot nilai mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya ampu adalah 1. Kuis interaktif sebesar 10%, yang kedua penugasan mandiri dan kelompok sebesar 25%, yang ketiga kehadiran sebesar 5%, yang keempat ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%, dan yang kelima UAS atau ujian akhir semester sebesar 30% dengan total jumlah 100%. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya ampu pada program studi D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binalita Sudama Medan. Berikut saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan dengan tatap muka di ruang kelas, dan selamat menyaksikan. Selamat siang untuk kita semua. Gimana? Sehat? Oke, di hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Dalam pertemuan 1 dan 2 itu membahas tentang sejarah dan arti bahasa Indonesia, dan yang kedua tentang jenis-jenis ejaan atau sejarah ejaan di Indonesia. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya nih kita berdoa supaya kegiatan kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya mau absen dulu ya. Boleh nanti di tangan boleh ya. Aulia, Jeffrey, oke, Muhammad Zaki, Reza, Rizky Abdullah, Zahra, Seven Triputra, Yos, Zahra, itu ya, Rona Burcu, oke, berarti hadir semua ya. Oke, sebelum ke materi yang ketiga ya, pertemuan ketiga ini, siapa yang masih ingat nih materi kita yang pertemuan kedua tentang jenis-jenis ejaan atau yang lainnya? Oke, silakan. Perkenalkan namanya. Ejaan Bahasa Indonesia. Yang keempat, ejaan yang disempurnakan. Yang kelima, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Atau singkatan dengan PUB. Oke. Ada yang lain kan mereka tentang sejarah atau definisi bahasa ini? Oke, silakan. Saya harus komunikasi antara dua orang, yaitu penutur dan lawan bicara untuk mengungkapkan perasaan dan emosi. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman. Kalian sangat fokus ya, sehingga kalian paham dan ingat materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian. Pertemuan ketiga kita lanjutkan dengan materi yaitu dengan PDD, ya, atau kepanjangannya adalah ejaan yang disempurnakan. Yang mana EYD adalah salah satu bagian dari jenis-jenis ejaan yang sudah berkembang di Indonesia. Oke. Tadi sudah disebutkan temannya, nomor keberapa EYD? Keempat, ya, keempat, dan sekarang berlaku PPB, ya. Namun PPB nanti akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas ejaan yang disempurnakan. Oke, kita mau lihat apa sih arti ejaan itu sendiri, ya. Ejaan merupakan satu kaidah atau aturan
untuk kita berkomunikasi. Yang harus dipatuhi, saya sebagai pembicara dan kalian sebagai pendengar, ya, atau saya sebagai penutur, kalian adalah lawan tutur saya, ya. Supaya apa kita pelajari ejaan? Supaya apa yang saya sampaikan, apa yang saya maksudkan, kalian paham, ya. Atau saya mengungkapkan perasaan saya kepada seseorang supaya dia paham, maka harus dipelajari ejaan. Oke? Aturan-aturan di dalam ejaan ada nanti 5 bagian besar, nanti kita bahas, ya. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Jadi kan keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Jadi kan pernah nggak dengar seorang kalau berbicara ambigu? Ya kan? Atau misalnya kamu sudah makan, itu harus jelas penerangannya, tanda bacanya. Kamu sudah makan, berarti itu ngapain? Bertanya, ya? Atau misalnya sudah makan, itu kalian paham nggak? Sudah makan, itu bertanya atau menyampaikan pernyataan? Masih ada itu karena belum ada penerangan. Coba saya bilang, sudah makan, saya sudah makan. Kamu sudah makan, itu harus ada penerangan. Oke, nanti kita lihat di penggunaan tanda baca. Oke, ejaan itu sendiri berlaku sejak 1972 ini sudah kita bahas minggu lalu, ya. Menggantikan ejaan sebelumnya. Ejaan sebelumnya apa? Di atas ini apa? Itu atau Melayu. Ejaan yang disempurnakan ada terdapat 5 bentuk yang paling penting atau aspek yang paling penting kita ketahui sebagai penutur dan juga sebagai lawan tutur, ya. Yang pertama adalah kita lihat bersama ada yang namanya pemakaian huruf. Oke, kita bahas satu persatu. Yang kedua penulisan huruf, yang ketiga penulisan kata, yang keempat pemakaian tanda baca ini yang tadi, ya. Yang kelima adalah penulisan unsur. Oke, ada 5, ya. Nanti kita bahas. Yang pertama adalah pemakaian huruf. Di dalam pemakaian huruf ada 5, ya, 5 pembagiannya juga. Yang pertama adalah huruf abjad. Ada berapa abjad? 26. Ada berapa vokalnya? 5. A, I, E, O ada 5. Oke, jadi konsonannya itu lebihnya 20. Konsonannya 21. Huruf abjadnya 26, vokalnya ada 5, huruf konsonan ada 21. Ya. Dan yang ketiga adalah keempat adalah huruf diftong dan yang kelima adalah gabungan huruf konsonan. Oke. Yang kedua, ruang lingkup yang kedua adalah tentang penulisan huruf, ya. Yang pertama, bagaimana kita menuliskan huruf besar atau kapital, ya. Ini seringkali salah di dalam penulisan huruf besar, di mana dia harus menggunakan huruf besar, di mana dia harus menggunakan huruf kecil, ya. Yang kedua adalah penulisan huruf girik atau yang disebut dengan kalau bahasa komputernya adalah italik, ya, italik. Akan digunakan huruf girik saat menggunakan bahasa-bahasa asing, di mana di kalau teknik elektromagnetik ini adalah bahasa Inggrisnya banyak, apalagi di alat-alat, ya. Ada yang dia tidak menggunakan bahasa Indonesia sama sekali, hanya menggunakan bahasa Inggris. Misalnya di alat yang mau kalian periksa nanti misalnya, ada bahasa Inggris, ya. Atau lebih banyak bahasa Inggris, ya kan? Karena rata-rata alat-alat yang digunakan buatan luar, ya kan? Ada nggak kira-kira buatan Indonesia? Ya, kalaupun ada mungkin jarang, ya. Ya. Penulisan huruf besar sering salah. Misalnya penulisannya menuliskan kata Tuhan. Siapa yang masih menggunakan menyebutkan kata Allah, Tuhan, atau yang sejenisnya menurut agama dan kepercayaan masing-masing, masih salah penulisannya. Ya, kalau menuliskan Tuhan pakai huruf kapital, menuliskan nama huruf kapital, menuliskan apa lagi kira-kira? Tempat, tempat, jalan, nama tempat, apa lagi kira-kira? Kota, ya. Nanti boleh dilihat. Itu adalah tentang penulisan huruf. 2 hal ini yang paling penting dan yang masih sering mengalami kesalahan.
Oke? Ini sebetulnya pelajaran di SD, SMA, SMP, SMA. Tapi seringkali di perkuliahan itu masih salah. Ya, apalagi kalau di KTI ini. Sekarang bisa meeting atau kapital. Jadi karena kebetulan saya bahasa Indonesia, jadi saya lebih ketat di dalam penulisan. Ya, kakak kamu kalian kan sudah ada nih yang sudah sempro, itu coretan saya. Nah, kalau salah, kalau kayaknya pas, gitu. Oke. Di yang ketiga adalah tentang penulisan kata. Ya, ada 9 penulisan kata yang sering kita gunakan di dalam keseharian kita. Yang pertama kata dasar, yang kedua kata dukungan atau kata bertunjukan. Contoh kata bertunjukan itu apa? Bermain, itu adalah ber. Ya, kata ulang. Contohnya kupu-kupu. Ya, itu adalah mengalami pengulangan. Ya, gabungan kata. Apa beda kata ulang dengan gabungan? Kalau gabungan kata, kata yang sering digabungkan tapi beda. Misalnya rumah sakit. Tidak bisa dipisahkan. Yang kelima, kata depan ada yang disebut dengan sebenarnya dalam preposisi. Contohnya di, ya, makan, ke, dengan pendapat kemana, dalam, kepada, dan ada. Kata yang keenam adalah kata sandang. Pernah dengar kata sandang? Si cantik misalnya, si tampan, ya, sang maja, sang ratu, ya, sang pujaan hati, ya, itu hanya sastrawan yang menggunakannya, ya, kalau kita jarang. Oke. Yang ketujuh adalah partikel. Contoh partikel apa? Pun, lah, meskipun, biarlah, dan sebagainya yang ada di lingkungan kita. Oke. Yang kedelapan ada singkatan. Yang singkatan yang sering kita pergunakan apa? Ya. Bukan. Amira. HS itu apa? Satu. Studi. KTP. Kartu tanda. Yang kesembilan ada angka dan lambang bilangan. Ya, angka adalah ya. 1 sampai berapa gitu. Lambang bilangan, apa sih lambang bilangan? Ya, 1000, 100, ya. Yang keempat itu adalah penulisan unsur serapan, ya. Jadi bahasa itu sendiri kita bisa dapat dari 2 penarikan unsur, secara adopsi dan juga secara adaptasi. Oke? Yang kelima ada pemakaian tanda baca. Ini yang terakhir yang perlu dan yang sangat penting, yang seringkali juga mengalami kesalahan dalam pendidikan terutama. Karena kan nanti kita kan outputnya apa? Menuliskan karya tulis yang dimana apabila isinya semeraut, orang yang baca itu nggak akan paham. Jadi dalam penulisannya perlu memakai tanda baca yang pas, sesuai dengan bicara. Yang pertama adalah tanda titik, ya, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, dan titik koma. Selain yang ini apa lagi? Sebelum saya tadi sebutkan. Selain yang ini, apa kira-kira? Ini 2 boleh. Apa lagi? Sama dengan putih. Apa lagi? Oh, huruf itu ada berapa? 3. Situ dan huruf bawah. Lagi yang paling sering kita gunakan? Tanda petik. Oke, tanda petik. Ada lagi? Oke, tanda ya. Titik 2. Ini cara menggunakannya. Elipsis. Tahu elipsis? Sering digunakan di mana saja? Ya, di pertanyaan. Nah, yang kedua di penulisan sastra, misalnya drama kan ada ini, ya kan? Baru lanjutkan pembicaraan ya. Atau di karangan yang ada titik di tengahnya,
Contohnya kalimat awal, kalimat akhir, isilah titik-titik berikut. Ya. Tanda petik tunggal. Kan petik itu kan ada titik, ada juga petik tunggal. Ya, dua maksudnya. Ya. Ada yang dua, ada yang satu. Oke, ada 5 garis besar tadi sudah saya jelaskan. Ya. Oke, di sini tadi ada yang belum saya jelaskan. Oke, penarikan unsur itu kan bahasa itu kita tarik dari bahasa asing. Ya, bahasa Indonesia itu kita tarik dari bahasa asing. Ya, jadi bahasa itu bukan semerta-merta ada tercipta dibuat sendiri, itu kan? Itu hasil serapan yang diserap secara di penulisan unsur serapan ada 2 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah secara adopsi. Jadi bahasa itu kita adopsi, ya, sama dengan kita mengadopsi bayi, kita ambil seutuhnya. Jadi bahasa itu ada yang diserap dari bahasa Inggris. Sebutkan satu bahasa yang kita serap dari bahasa Inggris atau yang bahasa Inggris sama dengan bahasa Indonesia. Apa kira-kira? Apa? Kalau film? Kamu nggak bahasa sampai sebutkan? Sekali yang disampaikan teman-teman sekalian, itu dia adopsi, ya, diambil seluruhnya dari bahasa asing, kita ambil menjadi kita gunakan dalam Indonesia. Yang kedua adalah secara adaptasi, namanya beradaptasi. Ada yang berubah, ada yang menambah, ada yang berkurang. Ya, contoh apa dalam bahasa Inggris? Misalnya dalam bahasa Inggris adalah distribution. Dalam bahasa Inggris menjadi distribution. Berarti ada pengurangan atau pembilangan atau pergantian di dalamnya. Apa yang berkurang? Oke, dengan diganti dengan I. Ya, distribution menjadi distribution. Apa lagi kira-kira? Banyak ya, banyak sekali. Mungkin kalau kita yang sekarang belum terpikir. Nah, konstruksi dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, ya, masuk dengan lagi. Itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab ada nggak? Ada banyak. Tahu nggak? Bahasa Indonesia itu diserap dari paling banyak itu bahasa Inggris, dan bahasa Belanda, dan bahasa Arab. Banyak. Ya, nanti boleh dicari. Oke? Itu 2 penarikan unsur. Oke, jadi simpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa ini itu sendiri adalah merupakan tata bahasa di dalam bahasa Indonesia untuk mengatur namanya penggunaan bahasa Indonesia. Ya, di dalam tulisan mulai dari pemakaian penulisan huruf, ya, huruf kapital atau huruf miring, penulisan unsur serapan, dan juga penggunaan tanda baca, penggunaan kata, penulisan kata, ya. Jadi ini sendiri adalah sebagai tata bahasa yang tersendiri. Oke, sekian untuk materi tentang PID. Ini ada beberapa penugasan, tapi sebelum sampai penugasan, ada yang mau ditanya? Oke, silakan tentang materi kita hari ini. Menurut saya pribadi, di pertanyaan ini, apa prinsip utama penggunaan PID dalam kehidupan berdasarkan? Oke, terima kasih. Langsung saja ya saya jawab ini. Penggunaan PID itu sendiri fungsinya adalah supaya maksud yang kita sampaikan, apa yang mau kita sampaikan kepada seseorang itu tersampaikan dengan baik. Ya, tidak ada miskomunikasi. Sering dengar kan? Terjadi miskomunikasi karena tidak dapat apa yang dimaksud penutur dengan apa yang diterima oleh si yang menutur. Ya, jadi sering terjadi kerjasama. Jadi fungsinya itu supaya apa yang disampaikan penutur bisa sampai 100% sama dengan yang disampaikan dan didengarkan oleh penutur. Oke, bisa? Oke, ada lagi? Oke, silakan. Apa yang dimaksud dalam huruf itu? Oh, tadi ada ya? Belum saya jelaskan ya? Oke, kita lihat yang pemakaian huruf nomor 4 ada huruf P stop, ya.
Diftong itu sendiri adalah, kalau di bawahnya ada apa? Gabungan belum? Konsonan. Jadi kalau ada konsonan ada ada konsonan ada vokal. Tapi diftong itu adalah gabungan belum vokal. Ya, vokal. Apa contoh kata yang mengalami penggabungan vokal? Katanya lalu. Maka gabungan vokal yang terjadi ada. Letaknya di mana? Di tengah, di center, di tengah. Ya. Apalagi kira-kira? Di akhir, kalau di akhir apa kira-kira? Katanya pulau A dan E. Tapi letaknya di kalau di awal apa? Air. Air A dan I. Jadi di awal kata. Jadi diftong adalah gabungan huruf vokal yang membentuk suatu makna di dalam kata. Oke, paham ya? Kalau konsonan tadi udah ya. Di awalnya apa kira-kira? Kata grafik G dan F itu kan konsonan. Letaknya di awal. Kalau di tengah apa? Tabrakan. Apa yang terjadi? G dan F. Di akhir yang sering terlalu nih. Bentar ada F. Di akhir yang sering kita gunakan N dan G. Ya, itu sering kali banyak diperlukan. Oke, paham ya ini ya? Oke, terima kasih buat yang bertanya. Dan saya harap semua jelas dan paham supaya kita bisa melanjutkan perkuliahan kita di minggu berikutnya. Sebelum saya akhiri, ada beberapa penugasan yang mau saya sampaikan. Di sini boleh dicatat, ya. Carilah masing-masing 20 kata yang mengalami penyerapan secara adopsi dan juga penyerapan secara adaptasi. 20 masing-masing. Jadi kalau ada 40 ya, minggu depan saya 5 dan minggu depan. Oke, terima kasih buat waktunya hari ini. Terima kasih buat hadirannya semua. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya mata kuliah Bahasa Indonesia di Prodi D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binalita Sudama Medan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen Smart tahun 2024. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binalita Sudama Medan dan rekan sejawat dosen dan juga para mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan tutur dari saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Wassalam.